Assalamualaikum, hai teman-teman semua. Masya Allah, Alhamdulillah bisa kembali lagi berbagi kegiatan saya melalui video ini di channel YouTube Yulia Pamuji Rahayu. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih banyak untuk segala support dari teman-teman semua, apalagi buat teman-teman semua yang selalu klik video saya ketika saya upload video baru. Saya ucapkan terima kasih banyak ya, pokoknya kebaikan dari teman-teman semua cuman bisa saya balas dengan doa yang terbaik buat teman-teman semua. Semoga teman-teman dan keluarganya Allah berikan kesehatan, Allah berikan kecukupan atas segala kebutuhan teman-teman semua. Pokoknya semoga teman-teman semua dalam keadaan yang terbaik, amin. Hari ini lagi weekend, maksudnya videonya ini saya bikin lagi weekend ya teman-teman, tapi diuploadnya di hari Senin insya Allah. Nah ini tuh saya biasa ya teman-teman memulai pagi dengan cuci baju, karena ini udah jadwalnya. Saya kalau nyuci baju itu 2 hari sekali ya teman-teman, jadi nggak tiap hari, karena kan ini cuma pakaian kita berdua. Terus udah gitu biar hemat air dan hemat listrik gitu ya. Jadi ini tadi pagi udah pagi-pagi banget langsung memulai dengan ngegiling pakaian. Nah ini udah selesai, terus lanjut ini mau saya jemurin. Di video kali ini nggak ada kegiatan sama sekali di dapur ya teman-teman. Yang pertama supaya teman-teman gak bosen karena masak-masak yang gitu-gitu aja. Terus yang kedua karena hari ini saya mau geser-geser perabotan yang ada di rumah, kayak mau makeover aja gitu ya teman-teman. Dan yang pertama kalau teman-teman lihat itu ada alat olahraganya suami. Nah biasanya itu kan posisinya ada di samping TV ya teman-teman. Nah kali ini saya pindahin ke depan, tapi waktu pindahinnya nggak saya record. Sebenarnya saya tuh nggak ahli dalam pindah-pindahin barang gitu kayak teman-teman yang lain gitu ya, yang suka apa namanya makeover rumahnya gitu dengan geser-geser perabotan gitu ya teman-teman. Tapi kali ini lagi mood untuk coba-coba apa namanya rubah-rubah kondisi rumah yang alhamdulillah ya, walaupun kecil mungil tapi masya Allah ya teman-teman, buat saya sih nyaman gitu ya. Nah apa namanya, kalau teman-teman berpikir itu mindahin alat di situ nggak kena hujan, insya Allah sih kena hujan tapi tampiasan doang gitu ya teman-teman, nggak ngegrojok air gitu, ngegrojok air maksudnya nggak ketumpahan air secara langsung gitu kalau hujan gitu ya teman-teman, karena alhamdulillah di atas itu tuh ada talangnya gitu ya teman-teman. Nah itu pelataran di bawah itu tuh juga insya Allah tuh nggak kena hujan gitu ya teman-teman, jadi selama ini sih paling ada tampiasan doang kalau pas hujan angin aja. Terus kenapa baru digeser atau dikeluarin sekarang, kenapa nggak dari dulu-dulu? Karena yang pertama waktu itu kan halaman depan ini tuh belum ada pagernya ya teman-teman. Kalau sekarang kan masya Allah alhamdulillah udah ada pagernya, jadi lebih enak aja gitu kalau mau naro-naro barang di depan. Terus kenapa juga seandainya nih ada yang nanya kenapa juga untuk sepeda statisnya nggak dikeluarin juga biar enak aja gitu di dalam ruangan tuh nggak terlalu penuh. Karena kalau sepeda statis sih menurut saya terlalu ringan dan riskan hilang juga teman-teman ya. Karena ini udah berdasarkan pengalaman yang udah walaupun di perumahan sini tuh ada orang yang rumahnya pakai pagar, tapi ada aja barang yang bisa hilang gitu ya teman-teman, kecuali kayak barang-barang yang berat insya Allah sih aman-aman aja. Tapi kalau sepeda statis itu tuh hitungannya masih ringan gitu ya teman-teman, jadi insya Allah ya nazubillah min zalik ya teman-teman, jangan sampai ada kejadian kayak gitu. Tapi menurut saya ya udah lebih baik yang ditaruh di apa namanya di depan itu alat olahraganya suami aja. Terus ini jadi ini kan kamar belakang ya teman-teman, yang tadinya saya pakai untuk ruangan sholat, sekarang mau saya pindahin ke belakang aja gitu ya teman-teman untuk tempat tidurnya atau kamar tidurnya. Jadi pindahan gitu, berubah untuk kamar belakang untuk ruangan tidur, kamar depan itu untuk ruangan sholat. Mau saya ganti aja suasananya. Jadi dulu untuk blok rumah saya ini kan blok yang paling belakang gitu posisinya ya teman-teman, dan itu dulu tuh sunyi, sepi, pokoknya nggak masalah lah kalau ruangan tidurnya tuh di depan gitu. Entah mungkin sekarang ada perkembangan usia perkembangan usia penduduk gitu ya teman-teman, jadi tuh kayak semakin ramai aja gitu teman-teman. Dan sedangkan saya tuh orangnya apa ya, nggak bisa tidur atau nggak bisa istirahat tuh kalau rame gitu. Nah sedangkan saya tuh sekarang kan butuh banget tidur siang ya teman-teman, karena mulai harinya tuh pagi-pagi banget, terus sekarang tuh banyak banget kerja fisik ya teman-teman ya, jadinya kayaknya butuh istirahat tidur siang gitu. Jadinya kalau siang-siang tuh
rame banget gitu kalau tidur di depan. Nah, pas coba-coba tidur di area belakang rumah, area belakang rumah, di kamar belakang, area belakang rumah siapa? Di kamar belakang gitu. Nah, itu ternyata suaranya tuh nggak terlalu berisik gitu. Jadi ya udah akhirnya setelah diskusi sama suami gimana kalau kamarnya kita pindah ke belakang aja. Nah, ruangan sholatnya di depan. Jadi ini saya mulai ngeluarin barang-barang yang ada di ruangan sholat. Tapi yang mau saya keluarin cuman ini aja, rak ini ya teman-teman. Kalau lemari pakaian enggak, karena males keluarinnya, berat. Lagian juga kalau mau ganti pakaian lari ke depan gitu kayak ribet banget gitu ya. Jadi ya udah lebih baik rak ini aja yang saya pindahin ke depan, karena di sini kan biasanya saya taruh mukena, sajadah, terus juga Al-Qur'an, ada buku-buku gitu ya teman-teman. Jadi masih ada berkaitan dengan alat sholat gitu. Jadi ini aja yang dipindahin, kalau lemari pakaiannya enggak. Terus rak ini tuh bukan saya beli baru ya teman-teman, maksudnya nih saya punya rak ini tuh bukan dari saya beli gitu, tapi ini pemberian dari customer suami yang Masya Allah baik hati ketika dia mau pindah kosan gitu ya teman-teman. Terus ditawarin ke suami mau nggak rak kayak gini, terus suami nanya ke saya mau nggak rak kayak gini, dan saya pikir ya udah lumayan lah ya buat wadah-wadah tempat-tempat gitu ya. Dan akhirnya berpindah tangan ke saya, dan itu saya manfaatin ya buat itu tadi saya bilang, buat nyimpen alat-alat sholat gitu, terus buku-buku gitu. Dan emang ini raknya agak oyak-oyak gitu ya. Oyak-oyak apa ya? Nggak stabil gitu ya teman-teman. Ini tuh emang dari sananya walaupun udah dikencang-kencangin juga masih aja gitu teman-teman, masih goyang-goyang gitu. Tapi insya Allah sih aman-aman aja, karena selama ini juga saya pakai dalam kondisi kayak gini selama bebannya tuh nggak terlalu berat gitu ya teman-teman. Terus ini saya baru taruhin papan-papannya. Kalau ini dari rak ini tuh yang paling berat ya papannya ini. Cuman ini pas lagi saya masang kok kayaknya yang ini tuh nggak pas gitu ya. Makanya ini saya tuker, ternyata ini papan yang buat di bagian atas, saya taruh di atas. Ngomongnya ribet banget ya. Papan untuk di atas saya taruh bawah, yang atas taruh gitulah pokoknya. Ketuker lah intinya. Dan ini baru saya tuker balik lagi ya teman-teman. Dan untuk posisi penempatan rak ini tuh sengaja saya taruh di balik dinding kayak gini ya teman-teman, tuh biar pas lagi di ruangan TV atau pas kita lagi mondar-mandir di luar ruangan ini tuh rak ini tuh nggak kelihatan banget gitu ya teman-teman, karena nanti tuh isinya tuh padat banget rak ini kan, jadinya biar nggak kelihatan amburadul, nggak kelihatan berantakan, jadi sengaja saya sembunyiin di balik dinding gitu. Walaupun di dinding ini tuh ada kenop buat listrik apa sih ya, itulah pokoknya lampu buat sambungan listrik gitu ya. Tapi nggak apa-apa, karena kan nanti nggak akan ada barang-barang yang menutupi bagian itu, jadi insya Allah masih aman-aman aja. Rak ini nggak apa-apa nutupin untuk meja lipat yang putih ini ya teman-teman, meja lipat dinding ini, karena emang meja lipatnya udah nggak saya manfaatin lagi, karena waktu itu tuh sempet rusak ininya, bagian skrupnya yang untuk nempel di dinding, karena waktu itu kerubuhan kasur. Cuma nanti insya Allah kalau saya udah punya rezeki untuk beli bor listrik baru bisa diperbaiki, nanti dipindahin ke tempat lain. Nah ini tuh rak abu-abu ini tuh rak bekas ya teman-teman, yang sebenarnya kakinya juga udah nggak stabil, cuman kalau mau dibuang sayang, lumayan bisa buat nyimpen-nyimpen perintilan-perintilan gitu ya teman-teman, terus kayak buku-buku dan Al-Quran bisa disimpan di situ gitu. Dan ini entah udah hitungan keberapa kali saya hari ini tuh nyapu terus, karena emang banyak banget debu-debunya ya teman-teman. Pokoknya kalau ngegeser-geser barang atau makeover tempat gitu ya teman-teman, pasti nggak tahu sih, kalau di tempat saya sih pasti ada debunya, karena emang rumah ini tuh debunya banyak banget. Tapi alhamdulillah ya teman-teman, masih nggak terlalu yang gimana banget, karena rutin dibersihin. Oke lanjut, ini saya mau pindah untuk ngerjain kamar belakang buat ruangan tidur ya teman-teman. Dan balik lagi nih saya sapu dulu, karena tadi kan bekas rak yang tadi pindah ke ruangan depan ya teman-teman, dan ini masih ada beberapa debunya. Untuk ngepelnya nggak saya videoin ya teman-teman, jadi ini lanjut langsung saya mau gelar si kasurnya. Cuman ketika pas lagi ngegelar kasur ini, saya baru ngeh kalau di bagian jendela itu kan ada buat horden gitu ya teman-teman, dan itu tuh belum saya bersihin, karena selama ini tuh bagian belakang ini tuh nggak saya pasang horden, cuman
cuman ada tiangnya aja ya, apa sih namanya ya, pokoknya itulah yang buat rel hordennya itu tetap terpasang di situ, cuman tadi belum sempat saya bersihin. Jadi ini saya balikin lagi nih kasurnya karena saya mau lepas dulu si rel hordennya ini, dan mau saya bersihin dulu dan lanjut ini saya pasangin hordennya. Karena pas lagi kalau pas lagi matahari terbit tuh bener-bener masuk banget ke kamar sinar mataharinya. Seandainya saya mau tidur siang gitu kan, butuh butuh ada yang nutupin gitu ya teman-teman. Kalau malam sih sebenarnya nggak butuh-butuh banget gitu, karena kan nggak ada kelihatan sama orang gitu. Cuman tadi pas lagi pasang hordennya itu nggak saya videoin karena udah kelupaan gitu ya teman-teman. Dan alhamdulillah untuk ruangan tidur ini tuh udah beres, cuman gini doang karena emang ruangan tidur saya cuman adanya kasur aja, nggak ada alat-alat nggak ada barang-barang yang lain ya teman-teman. Jadi ini lanjut, ini untuk guling, batal guling semuanya saya balikin ke sini karena tadi sempat saya taruh dulu di sofa bed yang di depan TV. Sebenarnya kalau untuk hawa gitu ya teman-teman tuh lebih enakan di kamar depan karena itu kan dapat hawa dari luar gitu langsung dari jendelanya. Kalau jendelanya dibuka, apalagi kalau subuh-subuh tuh Masya Allah adem banget, ngalah-ngalahin ademnya AC. Beneran nggak peras, nggak bohong, karena emang bener-bener adem banget gitu. Beda sama di kamar belakang ini kan jendelanya itu ngadep ke ke gudang gitu ya teman-teman. Jadi nggak terlalu dapat hawa segar. Cuman ya udahlah ya, yang penting nggak terlalu berisik aja, yang penting bisa istirahat gitu ya teman-teman. Dan lanjut ini untuk bagian di ruang TV ini, sofa bednya itu rencananya mau saya masukin ke ruangan sholat aja, karena sejujurnya sofa bed ini walaupun ada di ruangan TV ini tuh jarang banget saya pakai duduk, karena ini saya sama suami kalau suka makan di depan TV gitu ya teman-teman. Ini sofa bednya tuh nggak bisa buat nampung 2 orang, muat sih muat muat didudukin 2 orang muat, cuman dia tuh longsor gitu kalau kita pakai duduk berdua. Nah jadi saya nggak mungkin duduk di atas sendirian, suami juga nggak mungkin duduk di atas sendirian, jadi lebih jarang gitu dipakai untuk duduk berdua gitu ya untuk sofa bednya. Jadi mau saya pindahin ke ruangan sholat ini karena kan kalau habis sholat terus mau baca Quran gitu enak gitu ya teman-teman kalau duduk di tempat yang nyaman gitu, tempat yang empuk gitu ya teman-teman. Jadi buat saya ya udahlah dipindahin aja ke ruangan sholat, jadi biar nanti pas lagi baca Quran bisa duduk di situ gitu. Jadi biar ibadahnya tetap di dalam satu ruangan aja gitu, nggak perlu pindah-pindah tempat gitu. Mungkin ada teman-teman yang baru bergabung sama channel YouTube saya. Jadi sofa bed ini juga walaupun udah sering banget saya bilang, ini juga lungsuran dari kakak ya teman-teman. Jadi banyak banget barang-barang di rumah ini tuh yang pemberian, bukan saya beli sendiri gitu ya teman-teman. Karena emang saya benar-benar dari nol gitu teman-teman, waktu pindah ke rumah ini nggak punya apa-apa. Jadi waktu dikasih sama kakak saya ya udah saya terima aja karena juga nggak punya sofa. Terus juga ini bisa buat tambahan kasur kan kalau lagi ada keluarga yang nginep di rumah. Jadi ya udah ini saya saya terima pemberian dari kakak. Nah makanya ini sofa bednya saya taruh di ruangan sholat ini juga biar nanti kalau seandainya ada keluarga yang nginep gitu ya, terus bisa tinggal langsung digelar aja di dalam kamar ini. Jadi mereka yang nginep bisa tidur di sini di ruangan sholat ini, dan sofa bednya ini digelar jadi kasur gitu. Jadi kalau tadi teman-teman lihat saya lagi ngelipet karpet plastik itu karpet plastik yang nanti insya Allah akan jadi alas si sofa bed ini. Dan karpet plastik itu pun itu pemberian dari ibu saya. Jadi waktu itu mereka pada main ke sini, terus mereka pada bawa alasnya masing-masing karena waktu itu rumah ini tuh benar-benar kosong ya teman-teman, sampai buat alas duduk aja nggak ada gitu. Akhirnya ketika pas mereka pulang dari rumah ini itu kata ibu udahlah buat di sini aja buat duduk-duduk, buat alas gitu ya teman-teman. Dan sekarang kondisi karpet plastik ini tuh juga udah koyak gitu, jadi saya pikir ya udahlah buat alas si sofa bed ini juga, karena si ruangan ini tuh benar-benar lembab gitu ya teman-teman. Jadi biar si sofa bed ini nggak rusak, jadi dialasin aja pakai karpet plastik ini gitu.
Jadi buat teman-teman yang lagi merintis kehidupannya, tetap semangat ya teman-teman, karena saya juga dulu kayak gitu, nggak punya apa-apa, kosong, bener-bener cuman bawa lemari pakaian sama kasur, udah nggak ada kulkas, nggak ada mesin cuci. Ya pokoknya itu saya sampai setengah tahun itu ya teman-teman dalam keadaan ya semua serba manual, nggak bisa nyimpen makanan, nyuci pakaian pakai tangan, nyuci manual. Jadi ya pokoknya tetap berjuang, tetap semangat gitu ya teman-teman. Nah, ini saya juga lagi bingung nih posisi sofanya mau menghadap ke pintu kah? Karena saya amat-amatin kok kayaknya nggak enak sih ya dilihat gitu. Tadinya saya pikir kayak penuh gitu ya. Nah, terus ini mau saya putar menghadap ke jendela aja gitu. Tapi pada akhirnya ujung-ujungnya balik lagi menghadap ke ke pintu karena saya pikir tetap lebih enakan menghadap ke pintu gitu ya teman-teman. Dan sekarang ini untuk ruang TV-nya ngeplong kayak gini ya teman-teman, menurut saya jadi lebih lega gitu ya. Nah ini sekarang alhamdulillah saya baru beli karpet. Jadi ini karpet Malaysia. Jadi waktu hasil dagangan gitu ya teman-teman, saya tabung 10.000 sampai akhirnya bisa beli karpet Malaysia ini. Walaupun ini ukurannya kecil ya teman-teman. Ini saya beli di ukuran 94 x 140 kalau nggak salah, lupa lebih tepatnya. Emang ini ukurannya kecil aja karena menurut saya ya udahlah ya buat alas duduk aja ketika lagi makan bareng sama suami di sini, terus lagi duduk untuk nonton TV gitu. Jadinya nyicil-nyicil aja dulu sesuai budget yang ada. Nanti insya Allah kalau udah ada rezeki lagi baru saya mau beli yang ukurannya lebih besar lagi. Karena ternyata karpet Malaysia ini tuh emang empuk banget. Terus juga di bawahnya juga ada anti slipnya. Jadi dia tuh nggak lari kemana-mana gitu teman-teman. Jadi lebih nyaman. Untuk link pembeliannya, insya Allah kan saya taruh di kolom deskripsi ya teman-teman. Dan kalau bisa teman-teman belinya pas lagi live karena dia ada diskonnya. Dan mohon maaf kalau rumah saya kelihatannya kusam karena ini kurang lebih 5 tahun rumahnya belum pernah dicat sama sekali. Dan insya Allah doain ya teman-teman kalau ada rezeki nanti bisa beli cat, terus nanti rumahnya bisa dicat. Dan oke deh teman-teman, sekian dulu video saya kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton, dan mohon maaf jika ada perkataan dan perbuatan saya yang kurang berkenan di video ini. Insya Allah kita bisa ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.